Oh, bestinya kata Ani, Besti, takut berita sang kekasih dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya diduga pansos. Camelia, kekasih Amarzoni, dalam video yang beredar di sosial media terlihat menegaskan kalau sumber berita yang valid hanya darinya, ibu angkat Amar dan juga John Matias, kuasa hukum Amarzoni. Bukan tanpa alasan, ditegaskan Camelia kalau ia dan ibu angkat serta John Matias lah yang mengurus Amarzoni. Sementara itu, perihal Raffi Ahmad sebelumnya yang ramai akan menjenguk Amarzoni di Nusa Kambangan, disebut oleh Camelia kedatangan suami Nagita Slavina tersebut adalah kunjungan, bukan bantuan. Dan untuk rencana keberangkatannya sendiri diduga tanggal 4 Besti. Hal itu diketahui melalui Camelia dari unggahan video yang beredar, di mana ia mengatakan mendapat informasi Raffi akan ke Nusa Kambangan dari Ustadz Dery. Ya, sebelumnya Raffi Ahmad memang menyebut dalam waktu dekat ia ada agenda akan mengunjungi Lapas Nusa Kambangan beberapa waktu lalu, Besti. Meskipun tak menyebut secara pasti akan menemui Amarzoni, namun Raffi mengatakan untuk tanggal keberangkatannya nanti akan diinfokan. Kalau masalah yang lain kadang-kadang tuh cuman, kalau masalah Raffi Ahmad kan udah aku bilang dia bukan mau ngebantu Bang Amar, tapi emang ada kunjungan sama si menteri. Tapi kalau emang bisa ketemu Bang Amar ya dia mau support, bukan bantu secara pribadi. Jadi belum ada, cuman yang berjuang tuh cuman aku, Om John, Bu Titi. Udah dari situ kita lagi bersurat semuanya. Jadi yang mau bilang mau bantu lah nggak ada, belum ada hubungin aku sama sekali. Jadi jangan dengar berita-berita itu. Jadi kadang-kadang juga beritanya Bang Amar dimanfaatkan buat supaya, iya aku lagi sakit soalnya matanya layu ya, supaya supaya followernya naik gitu loh. Jadi jangan tanya dulu yang benar ya gitu loh. Jadi nggak ada belum ada yang benar-benar buat bantu Bang Amar untuk ini ya, nggak ada, cuman PH-nya doang Om John. Makanya aku kadang-kadang suka, ya Allah Om John terima kasih banyak. Bukan teleponan sih, chatan. Tanggal 4 katanya Raffi baru mau berangkat. Sebenarnya Ustadz Dery udah ngajakin aku ke sana, cuman lihat besok deh nih sidangnya. Aku lihat dulu sidangnya, kalau emang besok disetujuin untuk pindah, berarti aku kan nggak perlu ke sana. Nah, ini mungkin kalau teori nggak pintar, tapi saya selalu bercerita tentang pengalaman saya. Dan saya juga menghimbau untuk para generasi muda semuanya, kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Kalian itu keren karena prestasi. Jangan nanti ada yang ini cobain ini, lu nggak keren, lu nggak asik. Hati-hati, karena kalau Pak Kepala BNN sudah menghimbau sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketagihan. Nanti otaknya rusak, nanti memble, nanti lupa, nanti matanya merah. Cuma 3 ujung-ujungnya itu, ditangkep, ya rehabilitasi. Kalau nggak kapok-kapok, ya pasti ujungnya mati. Apalagi gitu. Jadi dan juga Pak Presiden Prabowo sangat mengharapkan, makanya saya sangat mengapresiasi Kepala BNN beserta Bison, beserta seluruh aparat kepolisian, jajaran, seluruh lembaga yang memang sama-sama kita memerangi narkoba, karena generasi muda kita harus kita selamatkan, karena generasi muda kita adalah calon penerus kita. Dan Pak Prabowo sendiri, Pak Presiden menghimbau kalau narkoba itu untuk, terutama untuk para bandar dan pengedarnya itu nggak ada ampun. Justru korbannya kita harus segera cegah, kita selamatkan mereka. Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Menteri Mimipas, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amarzoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat untuk memberikan semangat. Ini kan soalnya dibilang dia sebagai bisa dibilang pengepulnya lah, tapi menurut statement dari Dirjen Pas kalau dia itu bukan pengedar. Ya, tapi itu, dari biar informasinya saya daripada salah-salah bicara, biar nanti biar dicek dulu. Caranya nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan. Berarti akan menyayangkan nggak sih, akan Iya, ikut prihatin nggak? salah satu artis Ya juga. pastilah, kalau bisa siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Bukan begitu. Justru Kita cegah. terakhir yang saya tambahkan, apalagi kalau yang bersangkutan ini baik itu pengguna ya candu, apalagi bandar, seorang public figure, kita sangat prihatin. Karena apa? Public figure apapun status sosialnya, dari latar belakang apapun, itu harus memiliki tugas lebih, yaitu sebagai contoh, sebagai toladan kepada masyarakat.
semuanya. Jadi kalau ada tokoh public figure yang terkenal, saya selaku kepala BNN Republik Indonesia sangat prihatin. Sementara itu, Besti, baru-baru ini juga ramai nih perihal Amar Zoni yang dikabarkan tengah sakit di Nusa Kambangan, di mana kakinya kebas lantaran diduga selnya yang sempit. Kabar tersebut pun tak hanya membuat Camelia begitu sedih, tapi juga membuat sang adik yaitu Aditya Zoni cukup pusing, Besti. Secara kan jauh buat jenguk. Nah, dalam unggahan video di akun TikToknya, Aditya pun diduga menuangkan kondisi hatinya yang tengah ruwet tersebut, Besti. Di sisi lain, Camelia dalam unggahan video yang beredar di sosial media mengaku sang kakak dari Vivi sedih hingga menangis mengetahui kondisi Amar Zoni. Seraya mengenang, Camelia pun menceritakan perjuangannya membawa beberapa jenis sembako termasuk makanan lain saat dulu menjenguk Amar dengan Vivi, Besti. Selain itu, ibu angkat Amar Zoni pun saat sidang perdana Amar Zoni yang digelar secara online beberapa waktu lalu pun suaranya terdengar bergetar ketika ingin melihat Amar Zoni melalui layar lantaran kini ia di Nusa Kambangan. Gue kagak nerima info dulu ya. Acak-acakan banget dari kemarin. Digulung gue sama masalah. Baris satu-satu gue kelarin. Ntar dulu ya, lagi ambak-ambakan banget hidup gue. Kenapa bisa jadian? Tanya Vivi yang bukti saksi Bang Amar sama aku gimana? Bang Amar baik banget sih. Iya, maksudnya lembut banget ya cewek. Tuh kakaknya dia ngefans banget sama Bang Amar, nangis mulu katanya tiap hari ngelihat Bang Amar digituin. Iya, masih dokter udah baik. Amar, dia Vivi itu dulu yang bantuin aku bopong-bopong makanan buat Bang Amar, bawa beras berliter, kita nih ya mau sate kambing tiba-tiba suruh mampir lagi ke sini. Ya beli nih yang kata terus udah nih ya pernah kita mau kunjungan nggak bawa apa-apa nih, tumben nggak ada nitip apa-apa nih, kata Vivi gini, tumben Kak Bang Amar nggak nitip apa-apa ya. Iya nih alhamdulillah gitu. Nggak nyapa 5 menit yang tolong dong beliin ini ya, kata Vivi. Rese banget. Apa dulu pas seru banget sama Vivi. Karena nggak boleh dibawain ya, harus kita yang bawa beras 5 kilo. Iya bawa beras 5 kilo ya, aku setiap kunjungan tuh bawa Dia beras. tuh nggak pernah bawa gitu loh. Bawa minyak. Kok mana pernah bang? Ke pasar, teriakin ke pasar. Ke pasar, aku malamnya ke pasar beli udang karena minta dimasakin udang. Nggak pernah aku seumur hidup ke pasar tuh nggak pernah. Mamaku nggak pernah nyuruh aku ke pasar, cuma Amar doang. Pasar suwe banget. Iya kangen jadi nostalgia. Udah nggak mau. Cuma gitu beredok enggak sih kelihatan. Mumpung lagi ada Vivi saksinya kan selama ini aku yang dipikir bucin sama Bang Amar. Itu Vivi saksi kunci, siap kalau jengukan dia jadi obat nyamuk, kasihan. Makasih ya Bu ya. Dokter masih ada di sini. Ini dokter nih, dokter ini ya nih. Makasih ya Bu ya. Dokter masih ada di sini. Ini dokter nih, dokter ini ya nih. Amar berharap sidangnya offline. Siapa? Ya, cinta Camelia memang gak usah diragukan terhadap Amar Zoni, Besti. Terlebih, keluarga Camelia ternyata udah menerima Amar Zoni. Hal tersebut dibuktikan oleh Camelia sambil melakukan sambungan video dengan sang ayah yang tengah berada di Tanah Suci. Sang ayah yang hafal nama lengkap Amar Zoni dan mendoakannya di depan Ka'bah pun terlihat membuat Camelia begitu gembira, Besti. Dan tak hanya sang ayah yang telah memberi restu untuk hubungannya dengan Amar Zoni, putri kecil Camelia bahkan juga sudah dekat dengan Amar Zoni. Hal itu ditunjukkan Camelia dengan foto-foto kebersamaannya dengan sang anak bersama Amar Zoni melalui video yang beredar di sosial media.
Dok, orang tua merestui lah, sangat merestui. Aku minta doanya aja sama papa aku nih, barusan nih aku WhatsApp. Pak, jangan lupa ya, terutama doain Bang Amar. Ini aku video call, kalau nggak percaya sama papa nggak. Nih yang nggak percaya, aku video call papaku lagi di Tanah Suci. Kak Ami, ih lagi belanja ya? Belanja sama papa nggak? Enggak, gue tuh tadi foto tadi. Ya, orang lagi Gue sampai hotel. Papa mana? Beda hotelnya sama papa. Papa. Udah. Perempuan. Ini besok Madinah besok. Oh, papa besok udah di ke Madinah. Udah umrohnya dong. Terus Umrohnya udah mana? udah didoain belum titipan doanya aku nih Rumi nih? Udah doain di situ mana Ka'bah itu. Itu namanya Ami Bang udah kasih tahu. Siapa? Namanya Bang Amar. Tuh kan? Didi Muhammad. Amar Akbar. Oh iya, ya Allah hafal. I love you Papa. Hafal. Udah lihat di HP kemarin. Oh iya, ya Allah, terima kasih Pak. Oke deh. Nama aku Arumi ya. Nama kamu siapa? Kenalan dulu. Arumi Nasya Rozeta tapi dipanggilnya Arumi. Oh, dipanggil Arumi. Sekolahnya kelas berapa? Kelas TKA ya. Oh, TKA. Oke, Bobo ya. Enggak. Baca doa dulu. Belum, aku lagi nonton gitu. Oh ya udah. Nanti kalau ketiduran Ya makanya nggak apa-apa sebelum nonton baca doa dulu. Jadi nanti ketiduran nggak usah baca doa lagi. Kondisinya belum kan, sidangnya masih besok, sidang kedua tanggal 6. Ini apa nak? Udah ya. Cincinnya lupa beli di mana. Ini cincin ini maksudnya. Lupa beli di mana. Halo dok, kenapa nggak cariin pasti-pasti aja? Pasti-pasti aja, kalau selingkuh gimana? Ada nggak jadi layak untuk Arumi sama Bang Amar? Jangan gitu dong, sedih nggak jadi. Saudara pun baju udah pulang kebangan sahabat. Ya, kesedihan Camelia dan Aditya Zoni juga memang dirasakan oleh ibu angkat Amar Zoni. Terlebih, Amar hingga kini masih di Nusa Kambangan dan untuk sidangnya pun masih berlangsung secara online. Terlebih pun seraya memastikan Amar Zoni sudah tak lagi menggunakan narkoba alias diduga sudah bersih gitulah ya Besti. Hingga ia pun berharap kasus yang kini tengah membelit Amar Zoni bisa segera selesai dan Amar bisa mendapat rehabilitasi karena Amar Zoni sempat memesankan kepadanya jika nanti ia menikah dengan Camelia, Amar memintanya untuk mendampinginya nanti. Amar semenjak saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu juga mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan solusinya adalah sehat-sehat saja. Kemudian saya pada saat itu juga dikenalkan dengan dokter Lia dan saya kenal dokter Lia adalah Tulus mendampingi. Nah itu saya juga merasa aman. Bahkan pakai kemarin bersama dengan Adri juga dengan Panji terakhir itu karena mungkin mengajukan suatu haknya tidak keringanan itu sudah dilakukan dan pesannya nanti kalau jadi nikah sama dokter Lia nanti beliau udah gitu. Ya mudah-mudahan ini asas kemanusiaan, asas keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan juga keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan Amar keluar langsung direkam. Bu, artinya pernikahan akan batal atau diundur karena kan rencananya Januari pernikahan dengan batal. Ya, jadi kan karena apa pengajuan itu saja terus tiba-tiba kemudian dibawa untuk diperiksa langsung tahap 2 itu yang termasuk juga saya kaget juga karena ini kan sudah dari Januari kan nggak ada berita apa-apa. Kemudian kok kemudian apa diambil dan
disidangkan dan saya informasi, dan pada saat itu juga saya dengan dokter dia juga berbincang Pinang juga sama Neng Amar, karena udah berkali-kali minta kesini nengok gitu, karena saya juga kelihatan gitu, jadi pas terakhir itu saya banyak kasih dan dokter kelihatan terakhir juga ke Cipinang. Tapi kalau saya nengok, saya selalu komunikasi dengan para pimpinan. Akan diundur pernikahan atau akan tetap dilaksanakan? Yang nunggu ini nanti. Tapi yang jelas saya itu sudah tenang karena sudah ada yang mendampingi, dan saya tahu persis kalau dokter dia itu adalah tulus mendampingi dan tidak ada kepentingan apa-apa. Dan keluarganya juga saya sudah kenal dengan bapaknya, rumahnya sudah tahu. Maka di sini yang support semua lah ya, beritanya dibuat berita yang baik-baik, dan harapan ini sukses dan Amar direhab. Ya Besti, apapun alasannya pokoknya say no buat narkoba. Jauh-jauh deh ya sama narkoba. Bener kata Arafi, nggak ada keren-kerennya pakai narkoba. Yang ada malah ngancurin masa depan. So, mari perangi narkoba Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.